Asal-usul ketupat. Ngomong-ngomong tentang lebaran, kenapa ya lebaran identik dengan ketupat? Ternyata ketupat berasal dari bahasa Jawa yang artinya ngaku lepat. Yang kalau diterjemahi ke dalam bahasa Indonesia yang artinya itu mengakui kesalahan. Makanya ketupat itu digunakan untuk simbol maaf-maafan. Sunan Kalijagalah yang pertama kali yang memperkenalkan tradisi ketupat. Nah, sekarang kalian udah tahu kan asal-usul ketupat. Masjid ini terbuat dari putih telur. Ngomongin persoalan Ramadan, aku jadi pengen nih kasih tahu tentang Masjid Sultan Raya yang ada di Pulau Penyengat. Pada tahun 1803, Pulau Penyengat itu menjadi sebuah hadiah pernikahan seorang sultan. Dalam beberapa tahun, Pulau Penyengat itu mulai ramai. Pada masa itu, Raja Abdul mengumumkan kepada semua warga agar bergotong royong membangun masjid. Pada awalnya tidak ada rencana membangun masjid dengan menggunakan telur. Lewat cerita masyarakat yang berkembang, pada masa itu banyak masyarakat yang menyumbangkan telur untuk para pekerja. Saking banyak para pekerja yang dari India yang didatangkan dari Singapura mengatakan kalau putih telur itu bisa dijadikan bahan perekat bangunan. Jadi karena ide dari pekerja, bangunan ini menggunakan perekat dari putih telur. Tidak hanya itu, kalau bulan Ramadan pasti masjid ini sangat ramai. Kisah buah kurma. Kisah ini menceritakan ketika itu Ali lagi mengunjungi Rasulullah yang lagi jatuh sakit. Ali pun bertanya kepada Rasulullah mengapa wajahnya itu sangat pucat. Rasulullah menjawab bahwa dia itu sedang menahan rasa lapar. Ali pun berniat membantu Rasulullah dengan mencari sebuah pekerjaan agar nanti uangnya bisa membantu Rasulullah. Ali pun mendapatkan sebuah pekerjaan di sebuah ladang. Tapi sang pemilik ladang hanya bisa memberikan dia gaji sebuah buah kurma. Setelah siap bekerja, Ali pun membawa buah kurma untuk Rasulullah. Mereka pun makan bersama. Jangan sesekali kalian malas berpuasa dan suka meminjam uang, karena inilah yang akan terjadi. Pria ini bertemu dengan temannya. Temannya mengatakan kalau ia ingin menyampaikan sesuatu. Sambil berjalan, temannya mengatakan kalau dia itu tidak berpuasa. Sesampai di rumahnya, temannya meminjam uang kepadanya. Ia butuh duit untuk mudik. Temannya memohon kepadanya. Pas di jam buka puasa, pria ini pun mengambil 2 piring tapi tanpa makanan. Setelah ia memakai celemek, pria ini mengatakan daging yang paling enak itu adalah daging orang yang paling dosa. Ia berubah menjadi makhluk yang sangat mengerikan dan memakan temannya. Tugas buat kalian jangan pernah ya bolong-bolong puasanya, kecuali yang berhalangan. Karena dengan puasa kalian juga banyak mendapatkan pahala. Kalau banyak pahala kan juga banyak dapat angpau. Kolak adalah menu makanan yang sering dijumpai sebagai hidangan berbuka puasa. Ada banyak jenis kolak di Indonesia, salah satunya kolak pisang, kolak ubi, dan juga kolak labu. Lantas mengapa kolak itu identik dengan berbuka puasa? Menurut sejarawan Fazlih Rahman, kata kolak kemungkinan berasal dari kata kalik, yang artinya sang pencipta. Banyak pakar yang menyebutkan kalau kolak itu sebagai sarana untuk menyebarkan agama Islam di masa lampau. Ada juga yang mengaitkan kolak dengan agama Islam, seperti pisang kepok yang merujuk pada kata kapok, yang artinya itu jerah. Jadi ini mengingatkan kepada manusia agar jerah melakukan sebuah dosa dan bertaubat kepada Tuhan. Hal-hal yang dilarang saat berpuasa. Yang pertama, saat kita berpuasa, tinggalkanlah hal-hal yang diharamkan, seperti berdusta dan juga gibahin orang. Yang kedua, mengadu domba. Dan kalian udah tahu kan, mengadu domba itu juga dosa. Yang ketiga, memandang wanita yang tidak halal. Dan yang terakhir, mendengarkan musik. Apa yang akan terjadi jika kalian berpuasa? Jika kalian berpuasa, maka kalian mempunyai tantangan untuk melawan rasa haus dan juga lapar. Saat kalian berpuasa, usus kamu akan membersihkan dan juga memperkuat lapisan. Dan juga akan merangsang autofagi. Autofagi itu layaknya seperti tombol reset yang akan mendaur ulang sel-sel tubuh kalian. Jadi tubuhmu akan meningkatkan sel untuk melawan racun. Tanda-tanda darurat Anda harus segera membatalkan puasa. Gangguan kesehatan yang paling mungkin terjadi pada saat berpuasa yaitu hipolikemia atau gula darah rendah. Gejala-gejala hipolikemia yaitu sakit kepala. Jika merasakan pusing saja, itu tergolong ringan. Jika kamu merasakan lebih dari satu gejala, maka kamu sebaiknya membatalkan puasa. Saat berbuka puasa, cewek ini tidak berdoa. Ia malah bilang, EBL enak banget loh, sampai mulutnya itu tidak bisa bergerak. Jadi ceritanya, tetangga cewek ini memberikannya makanan. Ia pun posting di sosmed. Sambilan ia bilang, EBL enak banget loh. Setelah jam buka puasa, ia pun makan tanpa membaca doa. Lalu tiba-tiba aja mulutnya terngangak seperti ini. Saking paniknya, ia menepuk-nepuk mulutnya. Lalu ada sesosok yang muncul yang menyuruhnya untuk membaca doa. Setelah ia membaca doa, mulutnya pun kembali bisa bergerak. Ia pun melanjutkan baca doanya sebelum makan. Tugas buat kalian yang mau berbuka puasa, ingat doa ya guys.